Semakin kamu menaruh perhatian dan niat kamu pada kebahagiaan, kesejahteraan, rasa syukur, maka semakin kamu mempraktikannya dalam kehidupan kamu, semakin kamu juga bisa mengupgrade diri kamu, membaca tentang gimana cara hal itu diwujudkan, semakin itu bisa terjadi. Dan semakin banyak kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, maka kamu akan semakin bahagia. Ya, begitulah cara hidup ini bekerja. Jika kamu menginginkan otot keuangan kamu lebih kuat, ya berarti kamu juga harus memiliki komitmen. Komitmen untuk bisa melatih otot-otot keuangan. Jangan pernah sepelekan siapapun. Karena kita tidak tahu siapa yang tahu siapa yang membutuhkan kita, yang mampu membantu, yang bahkan menghargai kita sangat tinggi nanti. Itu tidak pernah kita tahu. Jangan berpikir uang dulu, ya, itu penting, ya. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi, uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi, ya. Tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Kalau kamu mau dihormatin orang, ya kamu harus hormatin orang dulu. Kalau kamu petantang-petenteng itu dihormatin, kamu juga nggak pernah apresiasi, mana bisa. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain dong. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Orang yang tidak tahu berterima kasih, salah satu cirinya itu selalu komplain. Sudah dibantu, masih ngeluh. Udah dikasih, masih bilang kurang. Tuliskan cita-citamu, ya. Jadikan dia sebuah mimpi. Hanya dengan menjadikan dia mimpi itu bisa dicapai. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana itu berubah jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah jadi kenyataan. Gitu. Orang yang suka nabur itu disukai banyak orang. Orang yang suka nabur itu banyak temannya. Dan ketika kita nabur buat hidup orang, orang doain kita. Didoain panjang umur, didoain sehat, amin. Nah kalau kita mau bahagia, salah satu kuncinya adalah kita harus belajar menabur. Menabur membuat kita jadi orang yang tidak serakah. Kadang-kadang ketika kita pikir uang kita terlalu sedikit, kita takut memberi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi menguji seberapa besar pun penghasilan kita. Kalau kita setia memberi, kita akan jadi tuan atas uang. Kita akan belajar untuk menangkal keserakahan yang membuat kita lupa sama Tuhan. Mengeluh bukan hanya disebabkan oleh ketidaksyukuran. Ada satu lagi, mengeluh itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaksabaran. Yang dilihat oleh orang adalah hasil, tapi tidak memperhatikan proses. Nah, orang-orang yang hanya melihat hasilnya orang lain, tapi tidak menghargai prosesnya, tidak menghayati sulitnya proses kehidupan orang lain, akan mengeluh. Karena dia belum lihat hasil, tapi sudah merasakan penderitaan dari prosesnya. Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan. Usia itu nambah terus, waktu jalan terus, waktu nggak bisa dihentikan. Kalau kita nggak menggunakan waktu yang ada, nggak bijaksana, maka waktu akan melewati kita, tahu-tahu kita jadi tua dan nggak bangun apa-apa. Jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya keberanian. Orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Kita harus bisa ngukur kemampuan kita. Jangan sok kaya, padahal kita nggak punya uang banyak. Jangan maksa diri, jangan pakai ukuran orang lain. Orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang uangnya paling banyak, perusahaannya paling besar, atau masalahnya paling sedikit. Melainkan orang yang paling bahagia adalah mereka yang paling bersyukur. Perkataan kita yang menentukan kita bisa dipercaya orang atau tidak. Orang yang bisa dipercaya perkataannya itu
adalah orang yang pegang janjinya. Dia pegang kata-katanya. Makanya kita harus belajar jadi orang itu, kalau mau dipercaya orang, harus bisa jaga rahasia, tidak bocor mulut, dan kalau ngomong, tidak sembarangan. Orang bijak belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Jangan sampai kemakan gengsi karena nilai hidup kita tidak ditentukan dari label dunia. Lebih baik hidup sederhana tapi bahagia. Hutang pasti bikin sengsara. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40 bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50 fokus di bisnis yang kita jago. Jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60 time to share. Invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda. Percaya. Sudah dibaikin, malah nyakitin. Air susu dibalas air tuba, peribahasanya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang tuh yang sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup mereka untuk nolong mereka. Tapi mereka malah balas kebaikan orang dengan kejahatan. Saya mau kasih tahu, Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kebajikan bagi kita, dia akan menuai kebajikan dari Tuhan. Tapi kalau kita balas kebajikan orang itu dengan kejahatan, dengar, kita yang akan menuai kejahatan juga. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan, jangan marah. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya gini, ketika Anda menabur kebaikan, Anda harusnya menuai kebaikan. Tapi kalau Anda kecewa, kemudian Anda berbalik jahat sama orang, Anda akan menuai sebaliknya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Ada anak-anak muda jomblo yang desperate cari jodoh. Mereka doa minta pasangan hidup sama Tuhan. Dikirim jodoh sama Tuhan. Komplain. Kurang cakep, kurang kaya, kurang berwibawa. Waduh, ceweknya cerewet, suka ngatur. Aduh, cowoknya cuek, kurang perhatian. Ada lagi, kurang tinggi, kurang keren, kurang putih. Komplainnya banyak. Well, Tuhan gak jawab doa kita dengan standar kita. Tuhan jawab doa kita dengan standar Tuhan. Tapi seringkali standar kita tuh gak masuk akal. Dengar baik. Satu kali saya punya teman. Dia jomblo, dan kenapa dia jomblo lama sekali? Karena dia punya standar tuh luar biasa. Dia cari cewek tuh harus yang super duper cantik. Masalahnya gini, cewek cantik itu harganya juga cantik. Sementara teman saya ini gak terlalu kaya. Susah cari jodoh karena milih. Satu kali dia dapet cewek yang cantik banget, tapi gak bisa kerja. Udah tahu ceritanya kalau nikah cewek ini bakal ngandelin hidup dari dia. Sanggup berapa setiap bulannya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka gak jadi nikah. Kemudian dia ketemu dengan seorang wanita gak terlalu cantik, tapi baik dan luar biasa. Mereka nikah dan cewek ini rajinnya minta ampun. Di masa sulit, di masa pandemi, di saat sang suami teman saya ini gak bisa menghasilkan, istrinya jadi pahlawan. Bukankah banyak wanita-wanita di masa pandemi ini jadi pahlawan yang menyelamatkan keluarganya? Saya bangga sama para wanita. Wanita-wanita hebat dan wanita-wanita kuat yang menjadi penopang suami, yang menyelamatkan rumah tangga, yang meskipun menghasilkan tapi gak membuat suaminya kecil hati. Wanita-wanita hebat Tuhan bangkitkan di masa-masa sulit ini. Istri teman saya ini yang akhirnya meskipun suaminya gak bisa menghasilkan, dia gak komplain. Dia kerja, suaminya bisa makan. Saya bilang, saya tarik satu pelajaran. Kalau dulu teman saya ini pakai ukuran dia harus dapat wanita yang cantik jelita. Sementara yang cantik-cantik itu nggak mau kerja, sosialita, asal berani berapa gitu kan. Nah sementara yang akhirnya dia nikah ini nggak terlalu cantik, tapi akhirnya menyelamatkan dia di masa sulit. Saya mau kasih tahu, standarnya Tuhan itu selalu lebih baik. Kita sebagai manusia yang selalu pakai mata, kita pakai ukuran kita. Sementara kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita itu cuma bisa lihat sejauh mata memandang, tapi Tuhan itu bisa melihat sampai akhir hidup kita. Jangan komplain dengan keadaanmu hari ini. Bukankah Tuhan sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita? Jangan terus mengeluh untuk hal-hal yang kita mungkin gak bisa miliki. Syukuri apa yang kita bisa nikmati hari ini. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh enak ya, enak tuh jadi istrinya dia, enak tuh jadi suaminya dia. No, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tiap orang punya berkatnya sendiri. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur, kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya
Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh waktu kita menghadapi masa-masa sulit. Mudah sekali kita bilang, capek, susah. Tetapi saya mau ajak saudara, mari berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Bawa korban syukurmu. Meskipun engkau sedih, tapi katakan terima kasih. Saya percaya Tuhan akan tergerak. Tuhan akan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur.